Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan sanggup mengubah yang buruk. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, urapi hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu, hanyalah kebenaran-Mu, dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 61 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai ketiga. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bergabung. Dan ayat yang ketiga sebagai nas kita di perenungan kali ini. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 61 ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mengalami terpaan badai permasalahan atau kegagalan, kebanyakan orang cenderung putus asa, menyerah kalah pada keadaan. Mereka berpikir masalah atau kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Pun kita terkadang berpikir demikian. Ketika mengalami suatu permasalahan yang sangat besar sekali, kita berpikir ini akhir segalanya dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwasanya kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pembuat mujizat, yang sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, kehancuran menjadi pengharapan, mengubah yang buruk menjadi yang baik, mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Ingatlah bahwasanya kita punya Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan yang buruk menjadi keadaan yang penuh sukacita. Ratapan dikatakan mengganti-gantikan dengan tari-tarian. Demikian Tuhan yang membuat itu semuanya. Ayat nas kita menyatakan bahwa Tuhan mengaruniakan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Apa yang bagi manusia disebut kegagalan, hancur lebur, menyedihkan, mendatangkan duka, atau mungkin dianggap seperti nasi yang sudah menjadi bubur, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tuhan sanggup memberikan harapan baru kepada kita semuanya. Tuhan sanggup mengubah mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Sebab kita punya Allah yang Maha Kuasa. Hal ini seharusnya mendorong kita tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Tak perlu menyerah kalah pada masalah. Memang hidup ini penuh dengan masalah. Bisa masalah yang ringan, sedang, bahkan berat bagi kita. Tapi itu semuanya tidak menyurutkan semangat kita dalam mengiring Tuhan. Sebab yang kita ikuti, yang kita layani, yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa,
yang sanggup mengubah duka kita menjadi sukacita. Nyanyian ratapan diubah menjadi nyanyian tari-tarian, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Layaknya seorang penjunan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18 ayat yang keempat. Ya, jadi layaknya seorang penjunan, ya, apabila bejana yang dibuat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Tuhan membenahi dan membereskan semua permasalahan anak-anaknya. Semua permasalahan saudara dan saya, percayalah, Tuhan turut campur tangan apabila kita benar-benar hidup mengasihi Tuhan, seperti sesuai dengan firman-Nya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang Tuhan inginkan adalah membenahi dan membereskan segala permasalahan kehidupan kita. Namun Tuhan juga menginginkan kerjasama dengan kita. Bagian kita adalah tunduk sepenuhnya pada proses Tuhan. Kalau kita menyerah, itu artinya kita membatasi cara kerja Tuhan dan menolak campur tangannya. Saudara, kalau saudara cermati kisah Ayub, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Diizinkan Tuhan mengalami permasalahan, bahkan permasalahan yang sungguh teramat berat. Beratnya masalah yang dialami Ayub sepertinya menjadi akhir dari segalanya. Mustahil dipulihkan. Ternaknya mati, anak-anaknya mati semuanya juga. Andai Ayub langsung menyerah pada keadaan, ia tak akan pernah melihat perkara-perkara besar dinyatakan. Ayub belajar tunduk pada proses. Ayub 23 ayat yang 10 demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Ayub menyadari ketika dia dalam proses kehidupan, dia diuji Tuhan. Dia mengerti kalau dia diuji Tuhan, dia akan timbul seperti emas. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan dan memberkatinya 2 kali lipat. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Ayub 42 ayat yang ke-10. Artinya Ayub ini setia pada proses Tuhan, meskipun secara manusia sangat amat menyakitkan. Tetapi Ayub berkata, kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apapun persoalan saudara saat ini, apapun pergumulan saudara saat ini, yakinlah kalau itu memang proses dari Tuhan, pasti endingnya adalah kebaikan bagi kita semuanya. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan saudara mengalami prosesnya saat ini, tetaplah setia untuk mengandalkan Tuhan. Tidak mudah memang, tetapi ketika saudara benar-benar menyerahkan hidup saudara pada Tuhan, setia pada prosesnya, taat pada firman-Nya, taat pada perintahnya, maka ujung-ujungnya adalah kebaikan bagi kita semuanya. Tuhan yang mengubahkan duka kita menjadi sukacita, ratapan kita menjadi tari-tarian untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah pada permasalahan kehidupan ini. Setiap kita, apalagi orang percaya, tentunya Tuhan akan izinkan kita melewati bukan hanya jalan tol, tapi keluar dari jalan tol, jalan yang berkelok-kelok, jalan yang mendaki gunung, jalan yang turun lembah, bahkan melewati arus sungai. Artinya apa? Kehidupan ini kita tidak hanya sekedar lurus-lurus saja. Terkadang Tuhan izinkan proses kehidupan ini, entah itu dalam masalah keluarga, entah itu dalam masalah kesehatan, entah itu dalam masalah keuangan, ataupun permasalahan kehidupan apapun itu. Tetaplah setia pada prosesnya Tuhan.
Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi yang baik. Dia sanggup karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau diproses oleh Tuhan nggak enak apapun itu. Percayalah, akhir daripada proses yang kita lalui adalah kebaikan, keindahan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat perenungan kali ini yang mengajarkan kepada kami sekali lagi, Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan bagi kami semuanya. Tugas kami adalah berserah penuh dalam anugerah-Mu. Tugas kami adalah taat pada perintah-Mu, setia pada proses kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Tentu bukan dengan kuat dan hebat kami, tetapi bersama roh Tuhan yang ada dalam diri kami, memampukan kami cakap menanggung segala perkara. Doa hamba-Mu bagi subscriber, viewers, pendengar kanal YouTube Raja Wali Kasih, mereka yang sedang pergumulan dalam masalah kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus saat ini sudah menerima kesembuhan, untuk setia selalu pada firman-Nya, untuk setia selalu mengiring Tuhan, sehingga kesembuhan itu terjadi atas kami Tuhan. Dan juga bagi mereka yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka. Dan juga mereka yang berkekurangan, Tuhan juga sudah mencukupkan berkat-Mu atas kami. Bahkan Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan sepenuhnya firman-Mu termeterai dalam hati pikiran kami untuk kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya sepenuhnya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengubah dari yang buruk menjadi kebaikan bagi hidup kami. Ratapan kami sudah Tuhan ubahkan menjadi tari-tarian puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.